Hai, kembali lagi dengan saya Vera Oktavianti. Anda sedang mempersiapkan brand untuk Anda launch di tahun ini ataupun tahun depan? Nah, Anda wajib nih yang namanya mempersiapkan brand strategi. Ya, tentu sudah mungkin ya. Dan buat teman-teman yang sedang mempersiapkan brand strategi ataupun belum, nah ini video untuk Anda. Kali ini saya akan membahas elemen-elemen brand strategi yang harus dikuasai oleh brand owner. Buat Anda yang baru menemukan channel saya ini, Anda ingin memperdalam tentang branding strategi, marketing, data market, kemudian juga consumer behavior, dan semua yang berkaitan dengan bisnis kosmetik dari profesional atau praktisi, Anda berada di tempat yang tepat agar Anda dapat membuat brand yang solid dan menjadikannya sebagai bisnis jangka panjang. Anda bisa download Beauty Brand Journey untuk gambaran bagaimana membuat brand kosmetik sendiri di link di bawah ini ya. Nah, kita mulai ya. Apa saja sih elemen brand strategi yang harus kita kuasai sebagai brand owner? Oke, mungkin Anda sudah banyak melihat definisi brand strategi di luar sana oleh para pakar ya. Bagi saya sendiri, brand strategi adalah strategi jangka panjang sebuah organisasi yang nantinya akan menjadi pedoman untuk mendapatkan persepsi yang diinginkan oleh brand dan selalu dipilih oleh konsumen. Brand strategi ini akan menjadi kompas perusahaan dan seluruh tim yang ada di dalamnya, marketing dan juga operasional. Brand strategi pada prinsipnya adalah menciptakan hubungan dengan konsumen, menempatkan brand di benak mereka dan juga menciptakan pengalaman emosional yang bermakna bagi mereka. Nah, sebenarnya karena brand strategi adalah strategi jangka panjang, terkadang harus direvisit dengan penilaian apakah tujuan brand itu sudah tercapai. Nah, sebagian besar orang hanya melihat sebuah brand dari apa yang dilihat saja ya, tanpa mengetahui proses yang dilalui gitu. Ibarat iceberg atau bongkahan es di lautan, di atas ini adalah bagian yang orang lihat. Mereka melihat visual dan kehadiran brand di social media, di website, web store, dan di event atau touch point lainnya. Sedangkan di bawah ini adalah upaya atau effort, energi, pikiran, tenaga, budget untuk membuat brand strategi agar brand kita dipersepsikan sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, kita mulai dengan elemen brand strategi yang pertama ya. Yang pertama adalah brand purpose. Purpose ini maksudnya adalah tujuan. Tujuan Anda membuat brand ini apa sih? Ya, semua orang pasti tujuannya make money ya. Namun, brand purpose ini adalah tujuan dibalik lahirnya brand ini. Brand purpose ini Anda bisa mulai dengan dampak apa sih yang ingin Anda hasilkan dari brand Anda ini gitu. Dari lingkungan, keluarga, daerah, komunitas, dan lain-lain. Brand purpose ini adalah semacam inner beliefs gitu. Orang lebih tertarik dengan cerita di balik sebuah brand kan, dibandingkan dengan produk itu semata gitu. Dan inner beliefs ini nantinya akan terhubung dengan konsumen yang punya keyakinan yang sama. Nah, karena merasa terhubung, maka akan timbul kepercayaan konsumen kepada brand. Kalau Anda lihat brand yang bertahan hingga sekarang yang umurnya lebih dari 10 tahun, mereka tegak berdiri itu karena memiliki alasan yang kuat mengapa brand mereka itu ada. Oke, yang kedua adalah visi. Visi adalah cita-cita jangka panjang. Nah, ini mungkin klise banget, apaan sih? Kenapa sih harus punya visi gitu? Visi ini juga ada kaitannya dengan yang tadi di atas ya, yaitu brand purpose. Dan visi inilah yang akan mendorong kita termotivasi setiap hari, baik pribadi maupun tim, untuk selalu melangkah. Karena bisnis itu selalu ada tantangannya, selalu ada kerikilnya ya. Tipsnya adalah buat cita-cita yang seolah-olah tuh sulit dicapai gitu. Karena ini sifatnya jangka panjang. Visi ini harus besar dan ambisius, walaupun sebenarnya achievable dan mungkin. Jadi, jika visi Anda dapat dicapai dalam jangka pendek, misalnya 3 tahun, 2 tahun, berarti visi Anda kurang kuat. Nah, visi yang berani dan kuat akan membuat Anda dan tim selalu termotivasi. Nah, yang ketiga adalah misi. Jika visi itu ibarat satu gambar utuh, nah misi ini adalah pecahan puzzle-nya. Anda harus menyusun puzzle ini menjadi sebuah gambar yang utuh gitu kan. Dan itu nggak bisa dalam sekejap saja untuk mencapai visi yang tadi. Nah, dengan kata lain, misi adalah aksi, cara, komitmen untuk mencapai visi tersebut. Visi terkadang ada dituangkan di website, ya kan? Tapi terkadang hanya misinya saja di sana. Dan misi itu juga tercermin dari apa yang selalu perusahaan lakukan. Jadi nggak perlu bingung. Yang penting teman-teman sudah mempersiapkan apa sih yang visi yang ingin dicapai. Kemudian misi apa atau komitmen-komitmen apa yang akan Anda lakukan saat ini dan di waktu-waktu yang akan datang untuk mencapai visi tersebut. Yang berikutnya adalah
core value. Nilai-nilai yang Anda yakini, yang Anda perjuangkan. Nilai-nilai ini akan menjadi kompas selama perusahaan berjalan. Nilai-nilai ini akan selalu ada di brand message dan setiap aktivitas branding dan marketing. Bahkan menjadi faktor penting nih dalam sebuah keputusan perusahaan yang diambil. Nah, di core value ini tentunya, teman-teman, kalau misalnya konsumen melihat nilai-nilai yang Anda perjuangkan itu sama dengan nilai-nilai yang mereka yakini, mereka akan terhubungkan dengan brand Anda. Kemudian, pada saat konsumen Anda menggunakan produk Anda, itu mereka akan merasa bagaimana ya? Gitu. Apa yang mereka rasakan? Mereka menjadi apa ya? Nah, inilah yang dimaksud dengan core value. Kemudian brand positioning. Nah, ini nih bagian yang sangat krusial ya. Tanpa positioning, produk Anda akan terlihat sama aja dengan yang lain. Kalau sama aja, ya seperti komoditas ya. Sementara produk di luar sana itu sudah banyak banget dan crowd. Brand positioning adalah bagaimana membuat brand Anda memiliki tempat khusus di benak konsumen dan mereka menganggap berbeda di antara produk-produk sejenis itu. Nah, saya ilustrasikan ya biar lebih mudah dipahami. Di otak kita, sebuah kategori tertentu itu akan ada folder-folder kan. Nah, ini seperti yang saya jelaskan di video, saya taruh linknya di atas atau di deskripsi di bawah ini. Contohnya mobil yang irit BBM punyanya Toyota misalnya kan. Kemudian kalau mobil listrik Tesla gitu kan. Nah, termasuk juga kosmetik nih, kosmetik natural dan organik. Mungkin Anda langsung ingat Skin Dewi gitu kan. Kemudian kosmetik halal muslimah itu punyanya Wardah gitu. Dan semuanya punya folder-folder sendiri. Nah, brand positioning, bagaimana kita membuat folder baru ini gitu kan. Maka brand positioning adalah memposisikan brand kita di benak konsumen sehingga mereka melihat beda dengan kompetitor. Nah, beda menurut konsumen ya sekali lagi ya. Maka Anda perlu riset target konsumen dan juga kompetitor yang akan head to head dengan brand Anda. Dan saya ingatkan sekali lagi bahwa target konsumen tidak hanya demografi, psikografi, namun their fear, hope, dream, kemudian juga aspiration dan hal-hal yang sifatnya emosional. Jadi lebih detail tentang brand positioning, saya sudah buat video yang lebih detail lagi, ada di link di atas atau di deskripsi di bawah ini. Yang berikutnya adalah brand story. Nah, otak kita tuh sangat menyukai cerita ya. Sudah terbukti secara saintifik. Cerita adalah cara efektif yang dapat membina hubungan dengan orang, bahkan ke orang yang belum pernah kita kenal. Story sells, itu benar banget. Maka buat brand story Anda. Gunakan alur cerita seperti alur khas film. Sering nonton dong ya, dimana konsumen adalah jagoannya gitu. Jadi kalau misalnya Anda lihat film pasti ada jagoannya kan. Nah, kalau diterapkan pada branding berarti konsumen adalah jagoannya, sedangkan brand Anda adalah penolong. Brand story merupakan bagian dari brand message yang bisa Anda cantumkan di website atau pada saat Anda cerita di press conference atau kepada kolega Anda. Yang berikutnya adalah tagline. Nah, tagline ini adalah pernyataan yang paling filosofis ya sebagai bagian dari janji brand Anda kepada konsumen. Singkat, tidak lebih dari 5 kata. Tagline ditampilkan setelah logo yang akan memperjelas makna brand Anda. Berikutnya adalah brand personality. Seperti halnya manusia, brand juga memiliki personality, memiliki sifat yang nantinya konsumen yang melihat itu akan merasa nyambung, familiar gitu. Sehingga kita ingin membuat brand Anda itu semanusia mungkin. Misalnya Anda lihat di dalam pergaulan sehari-hari ya, kita kan akan lebih nyambung dengan orang-orang yang sifatnya hampir sama dengan kita kan. Jadi seperti mirroring gitu. Atau kita akan cepat nyambung dengan orang-orang yang karakternya tuh kita adore gitu ya, kita kagumi. Nah, berikutnya adalah brand voice. Setelah tadi kita sudah menentukan karakter personality dari brand kita, nah sekarang bagaimana bunyinya gitu. Jadi bagaimana Anda ingin brand Anda itu terdengar, terlihat gitu. Gaya komunikasinya itu bagaimana. Ini juga menyangkut tone-nya bagaimana. Tone ini maksudnya mood-nya ya. Jadi apakah formal, friendly, bandel, atau bagaimana. Sesuaikan voice and tone ini dengan personality brand yang
sudah Anda buat tadi. Nah, yang berikutnya adalah delivery. Nah, setelah Anda membuat pondasi dari elemen-elemen di atas tadi, nah sekarang bagaimana sih penyampaiannya ke target konsumen Anda? Termasuk nanti diantaranya adalah pembuatan nama mereknya, kemudian desain brand identity, dan visualnya ke seluruh touch point konsumen Anda melalui marketing aset yang Anda punya. Bagaimana mempresentasikan brand Anda ini agar konsumen begitu melihat, menyentuh, mendengar, mereka akan merasa bahwa oh, brand ini untuk mereka gitu. Brand strategi ini akan menjadi sebuah Bible Anda dalam menjalankan bisnis, dan tips dari saya bahwa 3 kunci sukses brand adalah distinctive, konsisten, dan relevan. Nah, brand strategi wajib ya dimiliki oleh semua business owner, termasuk UKM, karena Anda tidak sendirian di luar sana. Banyak sekali produk sejenis. Terima kasih telah menyimak video saya ini. Semoga sukses selalu. Terima kasih, happy branding, dan sampai jumpa.